Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang onkologi dasar bagi perawat. Mengapa kita harus belajar ini sebagai seorang perawat? Karena dari berbagai macam penelitian, ternyata kasus keganasan atau onkologi ini dari tahun ke tahun semakin banyak. Baik itu keganasan diakibatkan karena proses keturunan ataukah karena faktor lain, misalkan karena lingkungan dan sebagainya. Sebagai seorang perawat, bagaimana kita harus melakukan asuhan keperawatan pada kasus klien dan keluarga dan komunitas tentang onkologi atau dengan kasus keganasan. Baik, kita akan mulai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi keganasan atau onkologi yang meliputi etiologi, malignan atau keganasan, metastasis, dan juga immunity. Perkuliahan kali ini akan dibagi menjadi 2 part atau 2 tahap, sehingga Anda bisa mempelajari dulu tahap yang pertama sebelum ke tahap berikutnya. Seperti itu ya. Kemudian nanti asuhan keperawatan dengan berbagai macam kasus Anda akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum kita membahas tentang onkologi atau keperawatan bagi kasus keganasan bagi perawat, kita akan memahami atau belajar dulu apa itu onkologi. Jadi onkologi adalah ilmu yang berhubungan dengan kanker. Kemudian penyakit kanker adalah sekelompok penyakit yang terjadi akibat adanya perubahan atau mutasi. Jadi kita akan harus tahu ya apa itu mutasi ya. Mutasi sel dalam tubuh yang menjadi sel ganas. Jadi kita tahu bahwa sel itu setiap hari, setiap jam dia melakukan pembelahan. Tetapi pada keadaan kanker, itu pembelahannya tidak normal atau patologis. Nah, kanker di Indonesia termasuk penyebab kematian nomor 6. Ya, salah satunya adalah kanker ini, berbagai macam jenis kanker secara umum ya, menyebabkan kematian nomor 6 di Indonesia. Kemudian, penelitian tentang kanker masih terus berkembang. Baik itu mulai dari penyebab atau etiologi, kemudian intervensi atau pengobatan, kemudian asuhan keperawatan terus berkembang. Sampai saat ini pun ketika makalah ini atau materi ini saya berikan bahwa penelitian kanker terus berkembang. Baik secara psikologis, baik secara komunitas, keluarga, dan sebagainya, penelitian ini terus berkembang gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini mungkin seminggu kemudian berubah. Itu sesuai dengan perkembangan keilmuan ya, karena ilmu itu terus berkembang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pada dasarnya bahwa penyebab kanker itu seperti apa? Ternyata penyebab itu belum diketahui secara pasti. Tetapi para ahli sudah merumuskan gitu ya dari berbagai macam penelitian bahwa ada teori onkogen yang sangat berhubungan sekali dengan zat karsinogen. Nah, jadi nanti kita akan membahas itu apa itu onkogen, apa itu zat karsinogen seperti itu. Kemudian ada juga kita harus paham apa itu karsinogenesis. Karsinogenesis adalah faktor-faktor yang dicurigai atau yang diidentifikasi yang dapat menyebabkan perubahan pada DNA sel normal sehingga DNA itu menjadi rusak. Nah, jika rusaknya itu tidak parah, maka dapat terjadi repair atau perbaikan. Nah, tetapi jika DNA itu
kerusakannya berat, nah maka terjadi mutasi. Nah, mutasi inilah yang menyebabkan menjadi kanker, gitu ya. Nah, kerusakan-kerusakan DNA itu ada berbagai macam etiologi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, kita akan membahasnya. Nah, ini adalah faktor predisposisi atau faktor yang dapat menyebabkan, ya, karena diketahui pastinya belum jelas, tetapi ini adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu faktor predisposisi dan karsinogen yang menyebabkan terjadinya mutasi DNA atau ganasan atau kanker. Apa itu? Misalkan berbagai macam sinar radioaktif, kemudian ultraviolet, dan sebagainya, sinar gamma, beta, dan sebagainya. Kemudian ada herediter atau keturunan, kemudian ada virus tertentu, misalkan HPV, human papilloma virus, penyebab kanker CA cervix misalkan, kemudian tembakau pada rokok, berbagai macam zat di sana, ada tar, nikotin, dan sebagainya. Kemudian ada alkohol, kemudian bahan pengawet pada makanan, pewarna pada makanan, pada kosmetik, dan sebagainya yang digunakan atau dikonsumsi bertahun-tahun gitu ya. Kemudian ada hormon ya, hormon pada manusia atau yang diberikan misalkan pada obat-obat tertentu ya atau untuk kontrasepsi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor predisposisi. Kemudian adalah makanan atau diet tertentu, kemudian ada stres. Nah, nanti kita akan bahas juga. Nanti yang sangat berhubungan dengan head shock protein atau HSP dan lain-lain. Ya, jadi ini nanti akan kita bahas faktor predisposisi penyebab kanker. Nah, ini adalah karsinogen atau zat-zat yang dirumuskan para ahli yang diduga gitu ya dengan berbagai macam penelitian yang menyebabkan kanker. Contoh dalam kolom ini ya, misalkan begini, oral cavity. Jadi misalkan kanker site atau lokasi kanker pada oral atau pada mulut. Nah, ini adalah karsinogenik agen dengan jumlah pada manusia gitu ya, misalkan pada manusia yang konsumsi alkohol, kemudian adanya HPV, human papilloma virus, kemudian tobacco smoking atau pada orang yang merokok, kemudian smokeless tobacco, misalkan orang yang merokok tapi tanpa tobacco. Mungkin ada yang misalkan rokok elektrik misalkan dan sebagainya. Kemudian di sini yang sebelahnya itu adalah agen with limited evidence in human. Jadi ini kalau yang ini dalam jumlah banyak, kalau yang ini yang sedikit dalam kadar atau dosis sedikit saja sudah menyebabkan oral cavity, misalkan solar radiasi solar, ya. Kemudian pada stomach atau pada perut, misalkan ada bakteri Helicobacter pylori, kemudian rubber production industry, misalkan pada industri karet. Nah, kemudian X-rays, jadi pada X-ray berarti orang dengan ronsen ya, misalkan seperti itu, gamma radiasi. Kemudian ini yang sebelah kanannya ini ada asbestosis, Epstein-Barr virus, dan sebagainya. Ada nitrat, nitrit, dan sebagainya. Ini ada nitrat-nitrit ini misalkan pada makanan-makanan yang diawetkan dengan garam. Nah, berarti contohnya adalah ikan asin, ya. Makanan diawetkan, misalkan orang-orang yang di luar suka mengawetkan makanan-makanan kering pada orang-orang musim dingin. Biasanya mereka pada musim selain dingin mereka mengawetkan makanan sehingga pada musim dingin bisa dikonsumsi. Nah, cara mengawetkannya itu dengan garam. Ternyata di situ ada zat nitrat, nitrit yang bisa menyebabkan salah satunya adalah kanker. Kemudian ini pickled vegetables, misalkan pada acar. Nah, sayur-sayur yang diawetkan, yang dibuat acar. Nah, itu ya. Nah, ini adalah salted fish. Nah, dan seterusnya. Di sini ada kolon dan rektum, ada liver and bile duct,
pankreas, ada paru-paru, ada skin melanoma. Jadi penyebab kanker pada kulit ya. Nah, ini ada tanning devices, misalkan orang-orang di luar sukanya mencoklatkan kulitnya dengan alat tanning gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada other skin cancer, misalkan ini kanker-kanker yang lain dan ini adalah penyebabnya. Seperti itu. Ini dalam dosis yang banyak, kalau yang ini dalam dosis yang limited atau sedikit. Kemudian kita lanjutkan, jadi ini adalah zat-zat yang diduga sebagai karsinogen atau yang menyebabkan keganasan. Kemudian dilanjutkan, ini ada mesotelimia, kemudian ada pada kanker pada payudara, pada uterus, ini ovarium dan ini prostat. Kemudian ini kanker pada ginjal, nanti Anda pelajari lagi ya. Ada urinary bladder, ada otak ya, kanker otak, kemudian ini ada leukemia atau limfoma. Ya, ada berbagai macam zat yang diduga sebagai karsinogen. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas dulu tentang virus. Nah, ini kita bahas salah satu ya, tidak semuanya. Kalau misalnya Anda lebih detail, Anda bisa membahas atau mencari dari berbagai macam literatur bagaimana virus itu bisa prosesnya atau patofisiologi virus suatu virus spesifik yang dapat menyebabkan kanker. Anda bisa mencari penelitian berbagai macam, Anda cari sendiri ya. Nah, ini adalah contoh virus penyebab kanker, yaitu beberapa golongan retrovirus dan virus DNA dapat menyebabkan kanker. Ini virus membawa gen yang dapat menyebabkan kanker, misalkan ini disebut onkogen. Nah, 15% kanker itu disebabkan virus. Contohnya adalah HPV atau human papilloma virus. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang suka berganti-ganti pasangan. Jadi HPV ini tidak hanya menyerang pada perempuan saja. Biasanya pembawa virus itu adalah pada penis laki-laki. Sehingga ketika melakukan intercourse atau sexual intercourse atau melakukan hubungan seksual gitu ya, maka dari virus dari serviks ini karena dia melakukan sexual intercourse ketika penis laki-laki terkena gitu ya, maka resiko untuk terkena kanker pada serviks pada wanita itu lebih tinggi. Jadi karena itu kalau di luar negeri itu ada vaksin itu juga untuk mencegah HPV ini juga pada laki-laki. Tidak hanya pada perempuan saja. Kalau di Indonesia masih perempuan ya, tapi kalau pada di luar negeri vaksin ini juga dilakukan atau diberikan kepada laki-laki juga karena pembawanya adalah laki-laki gitu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih perbedaan sel normal dan kanker? Kita bahas dulu ya. Sel normal itu berdiferensiasi baik. Dia maturasi atau matangnya sempurna. Kemudian kalau pada sel kanker, dia berdiferensiasi itu maksudnya berubah gitu ya, bermacam-macam, ada yang baik, sedang, ada yang tidak berdiferensiasi. Kemudian pada sel normal dia memiliki fungsi. Kalau sel kanker dia aplastik ya, kemudian juga tidak berfungsi, tidak ada fungsinya, malah merugikan gitu ya. Pada sel normal tumbuhnya beraturan, sel kanker tidak teratur, kemudian sel normal punya sifat apoptosis. Jadi dia ketika ada virus atau bakteri yang masuk, dia bisa untuk membunuh. Gitu ya. Ada sifat membunuh zat-zat yang mengganggu. Gitu. Nah, itu namanya apoptosis ya. Kalau pada sel kanker, dia hilang sifat itu atau apoptosisnya. Kemudian merangsang angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya, biar Anda lebih paham. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah secara umum ya. Secara umum bagaimana sih proses terjadinya atau berkembangnya sel kanker itu seperti apa? Jadi, gambar yang paling atas ini adalah sel-sel yang normal. Kemudian dia mulai
ada stem atau progenitor cell phenotype, dia enhance response to growth promoting signal. Jadi ada signal-signal tertentu, yaitu ada benigna lesi. Lesi ada kerusakan dulu, kemudian dia ada kompensasi dari sel untuk memperbaiki, tapi dia berubah menjadi tidak beraturan seperti ini. Kemudian ada resistant to growth inhibitor. Dia growth inhibitor. Jadi inhibitor itu adalah mencegah, gitu ya. Kalau growth hormone mencegah. Growth hormone ini untuk bertumbuh gitu ya, tapi dia resisten. Jadi tidak bisa growth hormone ini inhibitor growth hormone. Jadi kalau growth hormone itu growth itu pertumbuhan, gitu ya. Inhibitor growth itu berarti dia menekan pertumbuhan itu. Paham ya? Inhibitor itu adalah menekan growth. Growth itu berkembang, inhibitor itu menekan perkembangan itu. Tapi resisten. Nah, nggak berfungsi gitu loh maksudnya ya. Nah, tapi dia masih karsinoma in situ, masih terlokalisir gitu ya di tempat itu. Nah, kemudian dia sudah mulai ada peningkatan increase mutation rate. Jadi ada peningkatan mutasi, kemudian imun evasion atau resisten. Jadi imunnya ada proses. Imun itu adalah suatu proses dalam tubuh untuk mencegah atau menangkal berbagai macam keadaan yang merugikan. Nah, dia resisten, udah nggak mempan lagi gitu. Kemudian di sini ada angiogenik. Nah, ini adalah angiogenesis activity. Nah, dia angiogenesis activity ini adalah dia bisa memunculkan atau membuat karakteristik dari sel-sel kanker ini adalah mampu membuat jalan untuk peredaran darah ke sel-sel kanker ini. Sehingga dia bisa menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Namanya angiogenesis. Nanti akan dijelaskan lebih jelas. Kemudian di sini ada invasif, berarti nanti dia akan bisa mulai ke organ yang lain. Kemudian ada metastasis. Nah, metastasis ini adalah berkembangnya suatu virus, ya, maaf, bukan virus, sel-sel kanker dari tempat utama munculnya. Jadi misalkan awalnya adalah kanker payudara, maka dia bisa metastase ke kanker paru. Nah, parunya juga bisa kena kanker. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya pengobatan kanker itu adalah bagaimana membunuh sel kanker itu dan mencegah metastasis atau metastase. Karena jika sudah metastase akan lebih sulit pengobatannya. Kalau masih terlokalisir gitu ya, maka akan lebih gampang untuk pengobatan. Seperti itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh siklus sel ketika pembelahan. Nah, ini adalah GO ya, ini Anda sudah pelajari ya ketika di SMA dulu. Ada cell cycle entry, ada G1, ada siklus D, kemudian ada replikasi dan repair atau replikasi dan repair itu memperbaiki, ada siklus E ya, kemudian menjadi S, kemudian ada sentrosom duplikasi dan separation itu membelah gitu ya. Ada siklus A, kemudian ada mikrotubulan nukleus, kemudian ada spindle-spindle dan sebagainya, siklus B, kemudian ada kromosom segregation, kemudian ada sitokinesis dan sehingga membelah menjadi sel-sel yang lebih banyak. Begitu. Nah, ini kalau dibahas lebih detail atau lebih umum ya, ini adalah adanya suatu zat ya kimiawi tadi yang dijelaskan dari awal, ada dari kimiawi, radiasi, virus dan sebagainya, maka ini dapat mempengaruhi sel-sel normal sehingga terjadi kerusakan DNA. Nah, tadi ya ketika ada kerusakan DNA, kalau kerusakannya tidak terlalu
parah, maka ini perbaikan bisa berhasil, tidak masalah. Tetapi jika kerusakan DNA terlalu berat, maka akan terjadi mutasi pada genom sel-sel somatik. Nah, mutasi ini bisa herediter, ya, bisa juga diturunkan. Jadi kalau misalkan ayah, ibu, atau kakek nenek ada riwayat kanker, hati-hati. Resiko terkena kanker pada anak turunannya itu lebih besar. Nah, ini gen-gen yang mempengaruhi perbaikan DNA, gen-gen yang mempengaruhi pertumbuhan atau apoptosis sel ini bisa diturunkan. Makanya ya, kalau Anda mencari suami atau istri, ya kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, apakah ada riwayat penyakit dan sebagainya. Tapi kalau udah cinta ya buta bu itu semua ya. Yang penting Anda bisa menerima itu. Harus siap dengan itu semua karena kita tidak bisa memungkiri. Tetapi dengan gaya hidup yang sehat ya itu semuanya paling tidak bisa diminimalisir. Minimalisasi untuk resikonya gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah ada mutasi, maka di sini ada pengaktifan onkogen, pendorong pertumbuhan, kemudian perubahan gen yang mengendalikan pertumbuhan, penonaktifan gen supresor kanker, ada ekspresi produk gen yang mengalami perubahan dan hilangnya produk gen regulatorik, kemudian ada ekspansi klonal, ada mutasi tambahan, heterogenitas, kemudian ada neoplasma yang ganas dan invasi dan metastasis. Dan yang saya jelaskan. Kemudian sebenarnya pada pembelahan sel itu memerlukan molekul sinyal. Nah, tadi yang jadi ketika sel mau membelah itu butuh sinyal gitu loh maksudnya. Nah, sinyal itu apa namanya? Ini adalah sel growth factor. Nah, itu namanya adalah molekul itu yang memberikan sinyal, namanya growth factor. Contohnya EGF, menstimulasi pembelahan sel epidermis. Nah, ternyata di bagian-bagian tubuh manusia itu berbeda-beda molekul sinyal ini. Nah, contohnya adalah growth factor ini, EGF ini yang tugas dia adalah menstimulasi pembelahan sel epidermis. Nah, ini kemudian ada proto-onkogen, yaitu gen yang berpotensi menjadi onkogen. Nah, proto-onkogen ini akan mutasi menjadi onkogen. Apabila ada mutasi, maka onkogen ini ngapain sih? Nah, dia akan bagaimana ketika ada mutasi? Kalau nggak ada mutasi ya aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau ada mutasi tadi, bagaimana? Dia akan menghasilkan protein dengan jumlah lebih banyak. Karena tadi dia growth inhibitornya itu sudah resisten, udah nggak mempan gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan terus gitu ya, menghasilkan protein dengan struktur yang berubah sangat aktif, menghasilkan protein pada sel-sel yang tidak seharusnya. Berarti kan patologis ya, tidak normal gitu ya, seperti itu. Kemudian apa sih onkogen itu tugasnya? Ternyata onkogen itu bertugas mengkode beberapa protein yang berperan dalam proses pembelahan sel. Protein tersebut adalah growth factor. Reseptor untuk growth factor penerima sinyal pertumbuhan sel tadi ya, ketika ada gambar tadi. Kemudian protein yang berperan dalam proses pensinyalan di dalam sel dan faktor-faktor transkripsi. Nah, contohnya apa? Ada gen cis yang mengkode growth factor, ada gen MYC yang mengkode faktor transkripsi. Jadi ada spesifik gitu ya. Onkogen ini di kode yang spesifik tergantung dari tugasnya masing-masing. Nah, mutasi yang berperan mengubah proto-onkogen menjadi onkogen. Ada proses-proses mutasi itu ketika proto-onkogen bermutasi menjadi onkogen, itu prosesnya itu ada banyak.
Nah, mutasinya itu ada banyak. Mutasi ini ada 4, yaitu mutasi salah makna atau mission mutation. Ada amplifikasi gen, ada translokasi dan integrasi gen virus ke dalam genom inang. Apa itu? Ini maksudnya. Ini adalah contoh mutasi salah makna. Contohnya ini adalah ya original DNA code, kode DNA asam amino yang bagus gitu ya. CAT ya asam aminonya his. Nah, CAT ya his. Nah, ini yang salah makna. Di sini ada replacement of a single nucleotide. Di sini semuanya CAT, ternyata ada bagian tertentu kode DNA yang di sini CCT. Nah, sehingga ketika his ini di mau menempel di sini, dia nggak cocok. Maka di sini ada ganti menjadi pro-incorrect amino acid which might produce a malfunction protein. Jadi dia akan memproduksi protein yang tidak ada fungsinya atau malfunction karena kodenya dia berubah. Salah makna, salah arti. Yang seharusnya CAT ya, his ini sudah menjadi jodohnya atau gandengannya gitu. Nah, karena ini berubah ya ininya juga akan berubah seperti itu ya. Ini contoh proses dari missense mutation. Oke. Nah, ini contoh adalah kemudian amplifikasi gen. Nah, penambahan jumlah kopi gen proto-onkogen yang tidak biasa pada sel normal tetapi sering dijumpai pada sel kanker. Misal, tadi yang saya jelaskan ya, ada amplifikasi gen MYC banyak dijumpai pada sel kanker paru-paru, leukemia, kanker payudara, dan usus besar. Tadi saya sudah bahas gen MYC yang berhubungan dengan growth factor tadi. Nah, ini adalah jadi bisa diidentifikasi gen MYC itu biasanya akan berubah pada sel-sel kanker, pada paru-paru, leukemia, kanker payudara, dan usus besar. Gitu. Kemudian adalah translokasi. Contoh translokasi ini pada kasus-kasus dengan chronic myelogenesis genus leukemia atau CML. Misalkan terdapat translokasi pada kromosom 22. Jadi ada kromosom kode ya, kode kromosom 22 menghasilkan kromosom Philadelphia yang menyebabkan proto-onkogen menjadi onkogen. Ini adalah contoh normal kromosom. Nah, seperti ini. Kemudian kromosom break. Nah, ini udah putus begini rusak. Maka ada change, ada berubah. Nah, Philadelphia kromosom inilah ternyata ketika diteliti, dilihat, diperiksa, itu ternyata berubah ini kodenya yang seharusnya warnanya gini, dia translokasi ketuker gitu ya, ketuker dengan I9 dan 22. Gitu, seperti itu contohnya. Nah, translokasi. Kemudian ini contohnya adalah proses mutasinya adalah integrasi gen virus ke dalam genom inang. Jadi ketika ada infeksi virus, maka di sini ada integrasi ya dari proto-onkogen menjadi onkogen. Ada proses yaitu terjadi dekat promotor dan enhancer dari sel inang. Contohnya integrasi gen dari avian leukosis virus di dekat gen CMYC pada burung yang menyebabkan terjadinya peningkatan proses transkripsi. Jadi virusnya itu dia dikuasai gitu ya gen-gen maaf ini maksudnya gen-gen pada burung itu dikuasai oleh virus. Nah, itu yang menyebabkan dia berubah atau mutasi gitu maksudnya. Nah, dalam tubuh memang tidak ada suatu mekanisme untuk mencegahkah keganasan gitu ya. Apakah terima-terima aja gitu ya tubuh ya kalau misalkan ada suatu proses keganasan gitu ya, calon-calon. Ternyata dalam tubuh itu ada proses namanya bagaimana cara mencegah sel kanker. Ternyata dalam tubuh manusia itu ada namanya tumor suppressor gen atau TSG. Inilah zat
gen penghambat pertumbuhan tumor atau kanker dalam sel. Jadi ini yang bekerja. Ini loh sel dalam sel itu loh, sel pada sel paru-paru itu mau ada terjadi kanker nih, maka TSG segera ke sana untuk nyerang. Gitu maksudnya ya. Tetapi, nah ternyata TSG itu juga bisa mutasi. Nah, maka ketika TSG tidak bisa bekerja dengan maksimal karena ada mutasi, ya sel-sel kanker ya akan tumbuh gitu ya. Nah, contohnya TSG itu apa? TSG P53, BRCA1, BRCA2. Jadi, ketika pemeriksaan sel-sel kanker itu bisa TSG-nya yang berubah, bisa growth faktornya yang berubah dan sebagainya. Dicek ini yang bermasalah ini yang mana gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh TSG. Contoh gennya adalah RB kromosom 13, lokasinya di nukleus, fungsinya adalah cell cycle. Kemudian ini adalah TSG P53 di kromosom 17 di nukleus, dia fungsinya adalah untuk DNA repair. Jadi kalau ada kerusakan DNA gitu ya, P53 segera beraksi. Diperbaiki gitu ya. Kemudian bisa juga selain DNA repair juga bisa apoptosis. Kemudian INK 4A dia di kromosom 9 di nukleus, dia cell cycle, siklus sel gitu ya dan sebagainya. Ada NM23, APC dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh tumor supresor gen yang dia yang bekerja untuk jika mulai ada mutasi dia segera beraksi ya seperti itu. Mekanisme tubuh ya. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari TSG itu? Nah, ternyata dia bekerja dengan cara apa? A. Mengatur pembelahan sel, mengatur laju pembelahan, kemudian jadi ketika tadi ada proses kanker itu kan protein akan berkembang tanpa terkendali gitu ya. Nah, TSG ini bekerja. Jangan banyak-banyak produksinya. Diatur gitu loh, seperti itu. Kemudian dia juga bisa menjaga integritas genom, menjaga agar mutasi tidak terjadi sehingga sel-sel mutan tidak dapat berkembang, dimatikan. Ya, contohnya gini. TSG ini menghasilkan protein checkpoint, yaitu protein yang mendeteksi terjadinya perubahan DNA sehingga akan mencegah proses pembelahan sel lebih lanjut. Jadi contohnya gini, di sel-sel paru, dia sudah pasiennya merokok gitu ya, sel-sel paru ternyata sudah ada mulai calon-calon mutasi, calon-calon ganasan. Nah, TSG segera bekerja. Ayo buat protein checkpoint. Segera ke sana, diatur pembelahan selnya, integritas genomnya bagaimana. Nah, tapi jika TSG ini ada mutasi, dia juga nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Jadi mekanisme tubuh itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa, sudah ada mekanisme-mekanisme yang sudah didesain gitu ya, seperti itu. Nah, pengecekan ini terjadi pada titik-titik tertentu pada fase pembelahan sel. Fase yang tadi saya jelaskan, ada siklus G1, G0, ada pembelahan, dan sebagainya. Di situ TSG bekerja. Agar proses pembelahan selnya itu berjalan normal, gitu loh. Tidak terkendali seperti biasa, tidak menjadi mutasi, itu maksudnya ya. Nah, ini contoh protein checkpoint ya, sudah saya jelaskan tadi ya, ada diperbaiki, kemudian dia menghasilkan protein checkpoint, kemudian diinaktivasi dan sebagainya, sehingga tidak terjadi mutasi diharapkan seperti itu. Luar biasa ya penelitiannya ya, sampai tingkat DNA dan sebagainya, prosesnya dan sebagainya. Inilah perkembangan dari teknologi ya, dan terus berkembang terus, dan ini sangat rumit, tapi seorang perawat paling enggak Anda ya paham lah apa sih maksudnya gitu ya, gitu. Nah, ini adalah contoh gen P53 sebagai TSG, merupakan gen yang paling mengalami mutasi dalam kejadian kanker. Jadi ini adalah salah satu TSG yang sering mengalami mutasi. Fungsinya adalah mendeteksi kerusakan DNA pada sel. Jadi prosesnya dia ketika ada contoh ya, ada
radiasi ion berbagai macam ya, maka dia akan menghasilkan ada kinase, M2M, UV, kena UV misalkan ya, dia menghasilkan atau ATR, sehingga dia mempengaruhi P53. Nah, ketika P53 ini bermutasi, maka dia tidak bisa untuk mendeteksi kerusakan DNA pada sel, sehingga terjadilah kanker. Nah, di sini sehingga ketika proses pembelahan sel G1-nya ares atau mati. Nah, sehingga ya akhirnya pembelahan sel tidak dapat terkendali karena P53 ini dia tidak berfungsi dengan baik gitu ya, karena ada mutasi. Mutasinya kenapa? Karena ada ion, radiasi, ada UV dan sebagainya. Gitu ya prosesnya atau pola pikirnya ya. Makanya pola hidup sehat itu sangat-sangat diperlukan. Ya, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya keganasan pada tubuh kita. Nah, apabila ada kerusakan DNA, maka protein P53 akan menstimulasi sel untuk apa? Dia melakukan apa nih tugasnya P53 ini? Memperbaiki kerusakan DNA, berhenti melakukan pembelahan sel, dan apoptosis atau memakan ya bagian-bagian yang menyebabkan kanker itu dimakan. Kemudian dibantu dengan protein kapase. Itu tugasnya P53 sebagai salah satu TSG. Nah, mekanisme yang menghambat kerja TSG. Jadi ternyata kerja TSG itu atau tumor suppressor gen itu ternyata bisa terhambat. Nah, itu jadi kerjanya TSG itu juga bisa dihambat gitu ya atau terganggu ketika ada apa? Ada mutasi, ada metilasi DNA, ada aneuploidi. Nah, berperan dalam penghilangan atau penambahan kromosom. Ya, misalkan pada keturunan. Nah, gitu ya. Jadi ternyata TSG pun juga bisa terhambat kerjanya karena ada mutasi, metilasi DNA dan aneuploidi. Nah, ini kita akan membahas sekarang tentang proses bagaimana kanker itu lebih detail gitu ya. Oke, kita akan membahas kanker ini lebih detail pada pertemuan kedua. Part 2, jadi Anda pelajari dulu materi-materi dari part 1 ini, kemudian nanti pertemuan kedua kita akan membahas tentang proses ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.